Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi kita berjumpa dengan saya Bayu Brian, host dari Yaks Kreatif, yang dimana sesuai dengan tema Ramadan, yaitu Ramadan Yaks ya. Ini mana saya membawa sahabat-sahabat saya yang dimana kita berdiskusi mengenai Ramadan yang akan datang, apa aja yang dilakukan. Nah, nanti kita akan mengedukasi kepada kepos-kepos semuanya. Yang saya bawa teman-teman yang luar biasa di sini dengan sahabat saya, dengan Mas siapa namanya? Sultan. Mas Sultan, dan teman saya seperti Big Smoke GTA ya, dengan Mas siapa tadi? Namanya Mas Adam, dengan partnership saya dengan Mas siapa biasanya? Yayak. Mas Yayak. Nah, di sini kita akan mengulik apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan, akan disampaikan oleh sahabat saya Sultan. Nah, kira-kira nih sahabat Sultan yang dilakukan oleh kepors kami, penonton kami nih, apa sih yang Ramadan sendiri itu pengertiannya itu apa? Oke, siap Mas. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ngomong tentang bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan ini teman-teman adalah salah satu di antara bulan-bulan yang Allah istimewakan. Karena di dalamnya itu ada banyak sekali keutamaan, di antaranya ampunan, kemudian amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, kemudian masih banyak lagi. Bahkan Al-Quran turun di bulan itu, ditambah lagi Lailatul Qadar juga ditetapkan di bulan itu, di mana Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Jadi tentu kalau kita bicara Ramadan itu bukan sekedar puasa, bukan sekedar puasa, tapi ada hal-hal lain yang perlu dimaksimalkan. Bahkan kalau istilah Gen Z itu glow up. Oh, glow up. Ya, Wayang buruk kan? Wayang buruk nyala. ya. Oke. Glow up terbaik itu momennya ketika Ramadan. Jadi kita nih yang mungkin sekarang beberapa tahun terakhir ini kayak udah banyak dosa, banyak kesalahan, Itu sonda. Kita nakal. Nah itu momennya pas banget kalau Ramadan. Karena sampean berjuang sama teman-teman lainnya, semua juga memperbaiki diri, lingkungannya mendukung, dan semua beramal soleh. Seperti itu kurang lebih. Juga soal Sultan ya, untuk Ya. pengertian Ramadan sendiri ya. Siap. Nah, kalau untuk puasa di bulan Ramadan, nah itu sifatnya bagaimana? Terus metodenya seharusnya seperti apa? Dan harus dihindari itu seperti apa di bulan puasa itu? Oke, siap Mas Bayu. Jadi soal puasa ini teman-teman, yang perlu dijadikan catatan adalah di mana teman-teman mempersiapkan fikihnya, ya. Fikih. Jadi fikih ini kalau bahasa mudanya teknisnya, di mana puasa kita ini bisa sah lah, minimal itu kita tahu puasa kita ini sah kalau melakukan ini, dan kita tahu pembatal puasa itu apa. Itu dulu, at least 2 itu. Jadi teman-teman bisa menjalankan puasa itu sah. Kadang ini orang mikir puasa ya udah, puasa nahan lapar haus. Tapi ternyata dia boleh jadi kayak mungkin melakukan pembatal puasa lainnya tanpa dia sadar, karena dia nggak belajar lagi-lagi. Nah makanya untuk puasa ini, bahkan ibadah lainnya itu kita perlu pelajari dulu sebelum kita lakukan, karena ya tujuannya supaya sah lagi-lagi seperti itu. Ya. Nah, untuk mungkin sahabat GTA saya ini Big Smoke nih, Big Smoke. Iya nih, saya mau tanya nih sobat Sultan. Oke, siap. Misalnya nih ya, saya nih ya melakukan perjalanan ya dalam keadaan puasa nih, ya kan? Ini momennya bulan Ramadan nih. Puasa nih. Nah, puasa. Kalau Sebut tangan ya. kalau saya batalin kan sayang ya, karena momentumnya pas. Tapi ketika di tengah perjalanan nih sobat Sultan, saya ini tiba-tiba haus dan lapar. Siap. Nah, kalau saya lanjutkan nih perjalanannya, saya nggak konsen. Tapi kalau saya harus makan, Siap. puasa saya batal. Nah, Mumet, ini, ya? iya mumet. Jadi kita pusing. Oh Nah, iya. Jadi gimana nih solusinya? Apakah saya boleh membatalkan puasa saya, atau saya tetap melanjutkan perjalanan tapi istirahat dengan resiko, atau gimana? Saya bingung. Siap Mas Adam. Jadi problemnya Mas Adam ini kalau ibaratnya kita safar nih perjalanan, terus kita kecapean dan berbuka gitu ya.
Tapi kalau lihat masalahnya Mas Adam, kalau sekedar cuma lapar, haus, buka, itu sampai nih lemah, gitu loh. Maksudnya Lemah ya. Oke, terus gimana solusinya? Gimana? ya maksudnya gini, kita nggak bisa bermudah-mudahan dalam arti kalau lapar, haus langsung batal. Nggak seperti itu, kita harus lihat kondisinya. Sebenarnya kalau kita safar atau bepergian, ya itu kita boleh kok membatalkan puasa dengan catatan ada dua. Yang pertama, sampean melakukan perjalanan yang jaraknya minimal 84 km. Ya, anggaplah dari Malang ke Kediri, seperti itulah. Itu bahkan lebih. Nah, pertama itu terpenuhi. Yang kedua, sampean berangkatnya itu sebelum masuk waktu subuh. Nah, jadi kalau sudah terpenuhi tadi 84 km, terus berangkatnya sebelum subuh, nanti semisal jam 7 pagi nih, bahkan sampean dalam keadaan nggak lapar, nggak haus juga, maksudnya habis pengen batalin aja, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Cuma kalau statusnya kayak sampean tadi, misalnya Berat ya. ya karena langsung mutusin ini aku lapar, aku haus, Sampai mengajar kematian itu. nah langsung batalin nggak bisa, nggak semudah itu. Pasti Rugi ya soalnya. Rugi ya. sekali. Walaupun sebenarnya Mas, kalau kita tadi berangkat nih ya, sudah memenuhi 2 kriteria, kita dalam keadaan sehat dan santai, sampai kereta. Batalin itu boleh, cuma afdolnya, utamanya itu dilanjutkan puasanya. Seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau kembali ke kasusnya Adam harus lihat catatan tadi ya, kira-kira terpenuhi apa enggak. Jadi nggak boleh asal saya lapar, saya haus langsung batal. Itu lemah ketika kayak gitu. Itu nggak kok terpaksa ya. Iya, itu kayak terlalu memudahkan. Memudahkan ya, tidak boleh yang mengentengkan seperti itu ya sobat ya. Iya. Oke, kalau misalnya nih untuk sobat Sultan saya mau tanya, kalau orang-orang yang tidak perlu melakukan puasa itu beragama Islam tentunya, yang itu yang tidak harus itu seperti apa dan cara menggantinya itu bagaimana itu sahabat? Oke. Kita bahas orang-orang yang nggak wajib puasa ya. Oke. Sebenarnya ini agak panjang Mas. Kita bahas di sini orang-orang yang tidak diwajibkan puasa Ramadan. Walaupun pada dasarnya setiap muslim itu ya wajib berpuasa. Iya. Kecuali kalau ada uzur, ada alasan syar'i, entah karena apa-apa, nanti kita jelaskan di sini. Jadi kalau kita ambil dari buku karya Buya Yahya yang judulnya 9 pembatal puasa dan 9 yang mendapatkan keringanan. Nah, kita akan temukan ada 9 poin orang yang gak wajib puasa karena ada alasan-alasan tertentu. Yang pertama, itu anak kecil yang belum balik. Ya. Jadi anak kecil yang belum balik itu kita lihat usianya dari 9 tahun. Tapi dengan Udah dong. oh, tegur tadi kalau Bro. Nah, dilihat dari minimal 9 tahun Hijriah. Tahunnya Hijriah Mas, bukan Masehi. Dilihat. Kalau dia mimpi basah, lah berarti dia masuk tuh. Dia tegarakan balik. Tapi kalau seandainya dia usia 9 tahun, ditunggu nih sampai usia 15 tahun nggak mimpi basah, Belum balik ya? nah 15 tahun itu akan otomatis menjadikan dia balik. Oh. Jadi dia balik karena usia, otomatis itu. Tanpa harus bermimpi ya? Betul. Sahabat ya? Oh. Tapi balik itu dasarnya harus sunat dulu nggak atau gimana? Apa emang dasarnya umur atau harus sunat atau gimana? Kalau sebatas yang saya pahami di sini kategorinya hanya mimpi basah. Berarti tata sunat atau enggak? Kalau dia sudah Tahu ya? berpuasa, Nggak tahu, ya. mungkin bisa dicari tahu lebih dalam nanti. Siap. Ada ustadz yang lebih paham seperti itu. Jadi kita Komen ya. ya. Kemudian yang kedua, orang gangguan jiwa. Nah ini kalau kita kenal sekarang ODGJ. Kalau dulu kan nyebutnya orang gila Mas, cuma katanya sensitif. Nggak boleh. Kan ada dulu itu ya, Ya. podcaster Bapak YouTuber pernah kena itu ya. Bapak ini ya. Ya. Bapak Dedi itu dulu kena itu masalah ODGJ ya. Nah, ODGJ jelas dia karena apa istilahnya nggak bisa mengendalikan dirinya, dia nggak paham berbagai macam syariat, ya jelas nggak dibebani. Tidak berakal itu ya. Iya, tidak berakal. Sahabat ya. Seperti itu. Yang ketiga, itu orang yang sakit parah. Ya, berarti kan sakit parah, bukan sakit cuma jerawatan langsung nggak puasa. Aduh, parah sih. Menjawab tapi nggak puasa ya, sahabat ya. Nah, Itu parah sih.
Oh, sakit lapar. Nah, sakitnya lapar tuh parah sih. Sakit hati ya. nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Jadi harus dilihat kategorinya. Kira-kira sakitnya ini membuat dia bahaya nggak, membahayakan dirinya nggak? Atau dia lagi proses penyembuhan, kalau dia puasa, dia ini nggak sembuh-sembuh. Mungkin kayak lagi, anggaplah kayak orang cuci darah. Orang mau. iya. Itu kan sakit-sakit parah. Kalau dia puasa nanti makin parah dia, atau mungkin nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi kalau sudah memenuhi kriteria ini, ya dia boleh nggak puasa. Dan tentunya ini berdasarkan dua lagi, berdasarkan pengalaman dia dan ditambah dokter yang memang paham soal itu. Jadi nggak bisa, Yang sudah mendiagnosis gitu ya. iya diagnosis. Jadi balik lagi kayak tadi soal sakit-sakit biasa ya, tentu nggak bisa, nggak nyambung juga, masa jerawat terus nggak puasa. Atau mungkin pusing dikit nggak puasa. Iya. Kebelet minum nah, nggak puasa. Itu nafsu. Nafsu. Iya. Kebelet minum es waduh es campur deh. Wah. Nah, sengaja itu. Panas deh. Seperti kuli bangunan itu sama juga sahabat ya, itu nggak boleh kalau misalnya dia udah bekerja ya sudah gitu kan. Iya. Dilajari karena itu kan dia apa namanya berjihad mencari nafkah ya. oh sebenarnya kulit bangunan ini juga ada catatannya mas. Oh. Jadi nggak boleh asal besok saya kerja langsung batal, nggak bisa. Oke. Nah, teman-teman sebenarnya soal pertanyaan kayak gini, teman-teman bisa baca di salah satu website namanya rumahfikih.com. Nah, di situ tersajikan secara lengkap dan bahasanya mudah dipahami. Deskripsi. Dan untuk pembahasan terkait pertanyaan Mas Bayu, itu dilihat dulu awalnya nih, di malam hari itu para tukang ini harus niat puasa dulu. Bukan dari awal, dari malam dia wis meneh gak usah puasa. Ya nggak gitu, harus niat dulu. Terus besok dilihat nih, kalau memang kerjanya capek betulan, bisa membahayakan dirinya, entah itu dehidrasi atau Wah. intinya itu kan bahaya kalau dehidrasi. Ya itu mungkin ada keringanan. Nah itu bisa secara lengkapnya teman-teman lihat di website tadi rumahfikih.com. Insya Allah bahasannya lengkap. Ya, pokoknya kalau puasa kok terpaksa banget berarti Iya. ya. Gitu ya. Benar. Waktu sakit atau tertentu. Iya. Kayak minum, makan itu Nggak boleh, nggak bisa itu. Kalau untuk masalah pengganti vidya itu bagaimana sahabat? Nah, jadi Mas, di antara 9 rukso ini kita masih masuk poin ketiga sebenarnya. Oh, iya. Nah, ada 9 poin. Nah, nanti kalau kita selesai 9 poin, baru kita bahas mana vidya, mana Oh, qadha. berarti ada 9 ya? Lanjut ke poin keempat. Nah, setelah kita tahu tadi ada orang sakit, yang keempat ini lansia. Ya. Kenapa sih lansia kok termasuk dapat rukso? Karena orang lansia ini dia boleh jadi keberatan karena fisiknya udah lemah, Mas. Jadi kita lihat ya, ini bukan berarti semua orang lanjut usia langsung otomatis semua ringan boleh nggak puasa, enggak. Kita lihat kondisinya. Kalau kita memang dapat nih, mungkin kayak kakek kita atau nenek kita, yang memang kalau puasa ini nggak sanggup, ya udah berarti nggak masalah, nggak puasa. Dia ibaratnya sama kayak orang sakit, tapi dia ini kasusnya bukan sakit ya, karena lemah fisiknya, ya boleh jadi masuk ke kategori sakit karena lemah fisiknya tadi akhirnya boleh nggak puasa. Itu yang keempat. Yang kelima itu musafir, orang yang perjalanan seperti pertanyaan Mas Adam tadi. Musafir. Jangan jauh sekali. Iya. Udah. Wes. Jawabnya harus ada kategori ya, tadi seperti 84 km dan juga apa tadi? Dia sudah memang melakukan perjalanan. Artinya bukan masih di rumah, aku niat mau pergi. Enggak, dia udah beneran di mobil, udah berkendara nih. Kalau di bukunya Buya Yahya, Fikih Madzhab Syafi'i itu minimal dia udah keluar dari kecamatan. Keluar kecamatan lah, di situ dia batalin boleh. Puasa juga sama tadi keluarnya sebelum subuh. Cuma kalau bisa dikuat-kuatin ya sahabat Ini ya. kocoran-kocoran yang benteng. Ya, itu. Kecamatan. Itu ya kecamatan. Jadi itu kandang ya. Wih, rumah. Nah, terus untuk poin berikutnya, 4 poin terakhir ini khusus perempuan, yaitu yang pertama haid, kemudian nifas, darah melahirkan, kemudian yang ke-8 hamil, dan yang ke-9 itu menyusui. Jadi itu khusus perempuan, itu boleh untuk nggak berpuasa. Seperti itu. Mau tanya nih Sobat Sultan. Bisa Tanya dong. Tanya dong.
mau tanya nih Sobat Sultan. Tanya dong. Jadi misalnya ada kasus nih, saya ilustrasikan gak usah jauh-jauh dah dari saya sendiri. Misalnya ya, kan namanya orang puasa kan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, ya kan, seperti membaca Al-Quran, ya kan, seperti membaca buku. Tapi kan namanya kita manusia, ya, saya nggak sadar. Mimpi misalnya nih, Mimpi apa dah? mimpi indah. Wah. Berat Mimpi indah. Pindah. Siang hari jam yo. Mimpi indah siang hari ini ditanya. Nah, Berat gerakan ada. terus saya kebangun tidur itu kira-kira di jam 3 mau asar, ya kan? Siap. Mau asar. Nah, ketika saya bangun nih ya, kaget. Loh, waduh, apa nih?